tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja kelanjutan alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang sedang mencoba untuk memurnikan pil kekaisaran, saat ini Xiaoli lalu menyetujui taruhan bersama Xiaolong. Dia kembali duduk di kursinya, tetapi ketika dia baru saja duduk, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar hebat. Sepertinya dia akan berhasil. Xiaoli, jangan pernah menyesal ya akan kesepakatan kita tadi, ucap dari Xiaolong. Mereka pun lalu merasakan fluktuasi energi yang kuat. Xiaolong pun lalu berkata, hati-hati, sepertinya Danli akan muncul. Jika dia tidak bisa melawannya, kita harus membantunya. Kalau tidak, dia pasti akan terluka parah, ucap dari Xiaolong. Tiba-tiba sebuah sinar energi ditembakkan langsung dari ruangan batu di mana Xiaoyan berada. Di dalam ruangan batu, sekarang langit-langit perlahan terbuka dan awan-awan mulai muncul di langit. Xiaoyan menatap energi yang berkumpul di sekitaran awan itu, dan dia tiba-tiba melesat ke arah langit. Xiaoyan yang melihat awan berputar, Xiaoyan berencana untuk melepaskan Raja Utara kali ini. Tetapi dia melihat bahwa petir Danli begitu kuat, tubuh Raja Utara rasanya tidak akan mampu untuk melahap Danli. Setelah Xiaoyan keluar, Xiaoli dan Xiaolong pun dengan cepat tergesa-gesa terbang ke langit. Tetapi mereka melihat ketenangan di wajah Xiaoyan yang memandang ke arah awan, membuat keduanya sedikit bingung. Menghadapi Danli yang begitu kuat, Xiaoyan ternyata tidak takut. Awan petir lalu melonjak hebat di langit dan melesat ke arah Xiaoyan. Tangan Xiaoyan tiba-tiba melambai dan dia sepertinya berencana untuk mengambil Danli secara langsung. Xiaolong melihat Xiaoyan yang menghadapi Danli secara langsung. Dia lalu berkata, apakah bocah ini akan melawan Danli sendirian? Tanya dari Xiaolong. Xiaolong sangat kaget dengan kekuatan Xiaoyan saat ini. Dia pasti tidak akan sanggup untuk menghadapi Danli ini, ucap dari Xiaolong. Xiaolong lalu terbang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan, pergilah, teriak dari Xiaolong. Namun secepat apapun Xiaolong, dia tidak bisa mengimbangi kecepatan petir itu. Dan petir itu pun mengenai Xiaoyan saat ini. Buah! Xiaoyan yang merasakan kekuatan yang terkandung di dalam petir itu dan tubuhnya lalu bergetar setelah merasakan serangan dari petir itu. Tepat ketika petir itu hendak menyentuh telapak tangan Xiaoyan, tangan kanan Xiaoyan lalu berkelebat disertai dengan kilatan emas. Lalu naga petir besar muncul di telapak Xiaoyan saat ini. Danli yang muncul itu pun langsung digigit oleh naga petir emas Xiaoyan. Naga petir emas ini bisa menyerap kekuatan petir, ucap dari Xiaolong. Dia lalu berhenti sejenak menyaksikan Danli yang telah dimakan oleh naga petir Xiaoyan. Xiaolong sangat terkejut melihat ini. Pantas saja Xiaoyan begitu yakin bahwa naga petir emas bisa melahap Danli, ucap dari Xiaolong. Buah! Setelah menelan Danli, permukaan tubuh emas naga itu menjadi lebih terang dari sebelumnya. Buah! 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 Setelah melihat tubuh emas naga petir yang lebih terang, dia lalu tersenyum dan segera mengalihkan matanya kembali ke kuali obat. Energi di sekitarnya lalu berkumpul dan langkah terakhir yang paling sulit akhirnya telah berlalu. Saat ini ramuan kaisar telah berhasil disempurnakan. Xiaoyan lalu memasukkan jejak roh suci ke dalam ramuan itu. Buar! Setelah semuanya berlalu, pil kaisar pun muncul di tangan Xiaoyan. Ternyata ini benar-benar berhasil, ucap dari Xiaoyan. Tangannya bergetaran sedikit saat dia memegang pil kaisar itu. Hasil kali ini sangatlah tidak terduga, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, sosok seorang wanita segera muncul di hadapan Xiaolong dan Xiaoli. Wanita itu menatap tajam ke arah Xiaoyan. Setelah itu, dia perlahan mundur. Xiaoyan lalu melesat dan muncul di depan wanita itu. Tangannya lalu terulur. Jarinya mendarat di dahi wanita itu.
segel spiritual tiba-tiba muncul di dahinya. Setelah itu tubuh wanita itu bergetar dan perlahan menjadi ilusi. Setelah itu dia berubah menjadi pil obat. Aroma pil obat yang kuat pun menyebar di ruangan ini. Xiaoyan segera mengulurkan botol giok dan memasukkan pil obat itu ke dalamnya. Xiaoyan lalu menoleh dan menatap dua leluhurnya. Lalu dia berkata, "Terima kasih leluhur," ucap dari Xiaoyan. Xiaolong hanya tertawa dan berkata, "Bakat memurnikan obatmu sungguh benar-benar menakjubkan. Tetapi dengan teknik pemurnianmu saat ini, kamu belum ada apa-apanya di Jizhou, apalagi di benua kaisar ini. Kamu harus tahu bahwa pil kekaisaran bukanlah pil obat tingkat tertinggi di sini," ucap dari Xiaolong. Xiaoyan terkejut. Dia lalu berkata, "Pil kekaisaran bukanlah pil obat tertinggi di tempat ini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoli mendengar itu, dia lalu mengangguk. Penjelasan tentang alkemis dan pil obat tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Posisi seorang alkemis pemurnian sangatlah diperkuat di dunia ini. Xiaolong lalu berkata, "Meskipun kamu telah berhasil menyempurnakan pil kekaisaran Qingyin, kamu masih sangat sulit untuk dipromosikan menjadi Huangzi Refiner. Aku mungkin bisa mengajarimu beberapa. Apakah kamu bersedia?" tanya dari Xiaolong. Xiaoyan lalu menatap tajam ke arah Xiaolong. "Kamu tidak perlu menganggapku sebagai guru. Aku hanya akan memberimu resepnya saja dan mengajarkanmu beberapa metode pemurnian," ucap dari Xiaolong. Dengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Terima kasih sesepuh Xiaolong," ucap dari Xiaoyan. "Tidak apa-apa, justru akulah yang harus berterima kasih kepadamu," ucap dari Xiaolong. "Memang kenapa?" tanya dari Xiaoyan. Tidak apa-apa," ucap dari Xiaolong. Xiaoli lalu muncul dan bertanya, "Tunggu sebentar, Xiaolong. Kamu akan mengajari Xiaoyan memurnikan obat, tetapi kamu tidak ingin dia menganggapmu sebagai guru. Apa maksudmu ini?" ucap dari Xiaoli. Xiaolong buru-buru menarik Xiaoli dan pergi. Dia lalu berbisik, "Hei, aku memikirkan sesuatu. Tadi kita melihat ada petir melahap Danli, bukan? Itu berarti bahwa anak itu tidak akan takut pada Danli. Oh ya, padahal aku hanya menyiapkan 3 ramuan obat untuknya." "Apa? Kamu hanya menyiapkan 3 ramuan obat untuknya? Dan dia benar-benar membuatnya?" ucap dari Xiaoli. "Oh, udahlah, dia kan memang jenius. Dia punya firasat. Di masa depan, dia pasti akan sangat terkenal karena dia. Sekarang, kamu sudah mengerti maksudku, bukan?" ucap dari Xiaolong. Xiaoli mendengar bisikan itu, dia lalu mengangguk. "Jadi bisakah Xiaoyan diterima di klan?" tanya dari Xiaolong. Xiaoli lalu menjawab, "Bisa saja sih, tetapi itu agak merepotkan. Masalahnya ini menyangkut aturan klan dan aku takut ketua lainnya akan keberatan," ucap dari Xiaoli. Xiaolong lalu menjawab, "Ketua yang lainnya keberatan? Tenang, aku akan membereskannya. Kamu harus memberitahu Xiaoyan keanggotaan klan sesegera mungkin. Dan setelah itu aku berencana membiarkan Xiaoyan untuk pergi dan berlatih," ucap dari Xiaolong. Xiaoli tidak punya pilihan lain selain setuju saat ini. Xiaoli pun berbalik dan berjalan menuju Xiaoyan. Lalu Xiaolong mengikutinya. "Xiaoyan, ngomong-ngomong, aku akan memberimu satu hal. Akan ada lomba tes lain untuk semua orang klan Xiao dalam 5 tahun lagi. Kamu bisa membuat persiapannya dari sekarang. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu bisa pergi ke gunung terdekat dan berlatih. Tetapi aku tidak bisa pergi denganmu. Ini tidak diperbolehkan di klan. Jadi tolong siapkanlah hal itu dalam beberapa hari lagi," ucap dari Xiaoli pada Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengangguk. Sebenarnya dia tidak begitu tertarik pada pertandingan tes ini, tetapi dia juga ingin melihat kekuatan keturunan klan Xiao yang lainnya. Setelah itu Xiaolong kembali berkata, "Xiaoyan, sepertinya lebih baik kamu beristirahat dulu kali ini," ucap dari Xiaolong. Dengar itu Xiaoyan lalu mengangguk. "Leluhur Xiaoli, leluhur Xiaolong, aku pergi duluan ya," ucap dari Xiaoyan.
Long dan Xiaoli tersenyum dan mengangguk. Xiaoyan tidak kehilangan kesopanannya yang membuat penilaian mereka terhadap Xiaoyan menjadi lebih tinggi lagi. Sementara itu, Xiaoyan yang telah pergi dari tempat itu, saat ini Xiaoyan perlahan terbang dari kejauhan bersama Long Yan. Xiaoyan berkata, "Kita harus memurnikan Kogotan hari ini," ucap dari Xiaoyan. Setelah beberapa saat, mereka pun sampai di kediaman Xiaoyan. Xiaoyan langsung masuk ke menara, lalu dia duduk bersila di sana. Baru saja dia akan mulai memurnikan, tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Tok 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 tok. Xiaoyan pun segera pergi untuk membuka pintu. Terlihat dua orang yang tidak asing berdiri di luar sana, yaitu Kaisar Ming dan Xiong Yuan. Xiaoyan lalu berkata, "Silakan masuk," ucap Xiaoyan. Setelah mereka bertiga duduk, Xiaoyan langsung bertanya, "Apakah Kaisar Ming mencariku kali ini?" tanya dari Xiaoyan. Kaisar Ming lalu berkata, "Aku hanya ingin memberimu selamat atas pelatihan pertamamu yang mencapai hasil yang sangat luar biasa," ucap dari Kaisar Ming. Xiong Yuan lalu berkata, "Kamu benar-benar telah maju ke Kaisar Bintang Menengah ya, ini sangatlah luar biasa," ucap dari Xiong Yuan. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata, "Aku hanya sedang beruntung saja," ucap dari Xiaoyan. Kaisar Ming lalu berkata, "Tidak mungkin jika itu hanya keberuntungan. Oh ya, aku membawakanmu hadiah. Aku tidak tahu apakah kamu akan menyukainya atau tidak," ucap dari Kaisar Ming. Kaisar Ming lalu melambaikan tangannya. Kotak giok merah muncul. Aroma dan siang yang kuat seketika memenuhi seluruh ruangan kamar Xiaoyan. Kaisar Ming lalu berkata, "Benda ini aku dapatkan secara tidak sengaja. Ini adalah Kaisar Hung Kaidan bintang 3. Ini akan sangat membantumu naik ke Kaisar bintang 2 atau bintang 3, ucap dari Kaisar Ming. Xiaoyan lalu berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa menerima benda semahal itu?" ucap dari Xiaoyan. "Kamu tidak perlu berbicara seperti itu. Bagaimanapun, kamu adalah muridku. Benda ini tidak ada gunanya untukku, tetapi mungkin akan lebih berguna untukmu," ucap dari Kaisar Ming. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berterima kasih. "Terima kasih, jika ada yang bisa aku lakukan, aku akan melakukan yang terbaik," ucap dari Xiaoyan. "Kalau begitu, cepatlah kembali ke Tianming." "Baiklah, kami harus segera kembali," ucap dari Kaisar Ming. Setelah itu, Kaisar Ming segera berdiri. Xiaoyan kembali berkata, "Terima kasih banyak atas hadiahnya, Kaisar Ming," ucap dari Xiaoyan. Kaisar Ming lalu melambaikan tangannya. Seberkas cahaya biru muncul dan seketika tubuh Kaisar Ming dan Xiong Yuan menghilang dari tempat itu. Setelah mereka berdua menghilang, Xiaoyan pun kembali masuk ke dalam menara. Setelah Xiaoyan memasuki menara, Zhang Lao lalu muncul di samping Xiaoyan dan berkata, "Aku sudah tidak mendengar lagi tentang pil kekaisaran. Selama ribuan tahun ini, aku tidak menyangka masih ada ramuan singkat rendahan seperti itu," ucap dari Zhang Lao. Xiaoyan langsung bertanya mendengar itu, "Senior, apakah kamu juga seorang alkemis?" tanya dari Xiaoyan. "Alkemis? Apa itu alkemis?" ucap dari Zhang Lao. "Jika bukan alkemis, lalu apa?" tanya dari Xiaoyan. "Aku tidak tahu. Oh ya, saat kamu naik ke tingkat ketiga, aku yakin kamu sudah tidak akan membutuhkan Xiaolong lagi," ucap dari Zhang Lao. Xiaoyan terkejut dan berkata, "Tingkat 3? tanya dari Xiaoyan lagi. Xiaoyan lalu mengingat informasi yang ada di pikirannya. Menara roh virtual Zinsen dibagi menjadi 22 lapisan. Lapisan kedua adalah lapisan Gongfa dan lapisan ketiga adalah lapisan bahan obat," ucap dari Xiaoyan sambil berteriak. Zhang Lao lalu tertawa dan berkata, "Berlatihlah lebih keras lagi. Banyak hal yang harus kamu ketahui," ucap dari Zhang Lao. Mendengar itu, Xiaoyan lalu mengangguk. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju ke area tengah. Di sana ada sosok burung hantu naga. Xiaoyan lalu berjalan lebih dalam lagi ke menara, dan tekanan pun semakin besar. Setelah menemukan tempat yang tepat,
Xiaoyan pun perlahan duduk di sana. Xiaoyan lalu mengatur kekuatan spiritualnya ke kondisi puncaknya. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengambil sebuah botol giok yang diberikan oleh Xiaolong. Xiaoyan perlahan menuangkan isi botol giok itu ke telapak tangannya. Energi yang kaya pun menyapu dari telapak tangannya. Pil kekaisaran itu berubah menjadi sinar cahaya yang menembak ke arah tubuh Xiaoyan. Badai energi segera menyapu. Xiaoyan dengan cepat membentuk segel tangan. Energi kuat mulai menyapu ke semua meridian di tubuh Xiaoyan. Energi itu terus-menerus memurnikan tubuh Xiaoyan yang tidak stabil akibat dari penerobosan ke kaisar tingkat menengah. Setelah beberapa saat tubuhnya menjadi jauh lebih stabil lagi. Singkat cerita, beberapa jam pun telah berlalu. Kekuatan spiritual Xiaoyan perlahan memudar. Pemurnian pun telah selesai. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Lalu dia bergumam, sepertinya pil kekaisaran tidak bisa memuaskanku sekarang. Meskipun efeknya cukup bagus, tetapi masih jauh dari yang kuharapkan, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Zanlao lalu berkata, nah, jika kamu ingin pergi, pergilah sekarang. Karena sekarang kamu sudah pantas untuk pergi ke lantai 2, ucap dari Zanlao. Xiaoyan langsung berjalan menuju berkas cahaya. Di berkas cahaya ini, Xiaoyan merasakan energi yang kuat Xiaoyan dengan cepat berjalan. Ketika Xiaoyan melangkah, energi di sana tiba-tiba bergetar hebat dan ada suara yang mendengung terdengar. Tidak lama kemudian Xiaoyan pun keluar dari berkas cahaya itu. Pemandangan yang indah langsung memenuhi mata Xiaoyan. Di tempat ini cahaya energi yang sangat banyak berterbangan. Xiaoyan pun mencoba meraihnya karena penasaran. Tiba beberapa kata muncul di tangan Xiaoyan. Tianzi, keputus asaan hantu. Saat ini Xiaoyan menyadari bahwa ini bukanlah sekedar cahaya energi. Ketika Xiaoyan terkejut, Zanlao muncul di sampingnya. Lepaskan saja itu karena Tianzi terlalu rendah untukmu, ucap dari Zanlao. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tidak percaya, melirik ke arah yang ditunjuk Zanlao dan berjalan. Setelah melihat sekelilingnya dengan hati-hati, ada 4 sinar energi di sekitaran sana dan ada seberkas cahaya yang diisi dengan aura api. Sinar cahaya ini adalah yang ditunjuk oleh Zanlao kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berjalan perlahan dan merentangkan tangannya. Saat tangan Xiaoyan meraih cahaya itu, tubuhnya langsung gemetaran. Seperti ada kekuatan kuat di dalam ruangan yang menekan dirinya. Cahaya itu lalu masuk ke tubuh Xiaoyan melalui jari-jari Xiaoyan dan menuangkan informasi ke dalam pikiran Xiaoyan. Pada saat ini informasi yang kuat membanjiri kepala Xiaoyan. Xiaoyan segera duduk dan bersila dan dengan cepat mengumpulkan beberapa informasi lalu memilah-milah informasi yang datang kepadanya. Bazi Tiande, keputus asaan yang membakar, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu terkejut dan bingung. Dia baru datang ke benua ini selama beberapa hari ini. Bagaimana bisa dia menemukan sesuatu yang berhubungan dengan dirinya sendiri jika seperti ini? Memikirkan banyak hal, Xiaoyan merasa bahwa ia telah diselimuti oleh sebuah misteri yang besar. Sepertinya masih banyak hal yang menggangguku. Imo, aku akan mulai darimu. Kamu adalah mangsa pertamaku, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan berbalik dan dengan hati-hati mencerna informasi Imo itu. Lalu apakah informasi Imo itu? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan buat kalian yang suka akan pembawaan alur cerita kelanjutan Battlethrougn The Heaven ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan semoga sehat selalu untuk kalian.